Yaghfirullahu lakum, Allah akan mengampuni kalian. Jadi kalau yaghfiru ini dihubungkan dengan ayat 91, maka salah satu syarat yaghfir itu adalah iktiraf, mengakui. Ayat 64. Nah, nanti pada akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa di luar dari cerita soal Yusuf, kita bisa melihat sikap Yusuf itu adalah bukti pengenalannya terhadap Allah. Sehingga kita temukan di dalam ayat ini banyak sekali asmaul husna. Nah kan selama ini kita asmaul husna hanya dibaca, asmaul husna hanya dihafal, ya, tapi tidak mengaplikasikannya dalam kehidupan. Takhallaqu bi akhlaqillah, maka teladanilah oleh kalian akhlak Allah. Jadi kalau orang sudah mengakui kesalahan, jangan tambah digetok lagi. Sudah maafin. Itu dalam bentuk hablum minannasnya. Itu berarti kita sedang meneladani arhamur rahimin. Wa huwa arhamur rahimin, sementara dia lebih sayang dari yang menyayangi. Faham nggak maksudnya? Seorang suami sayang kepada istri, tapi ingatlah Allah lebih sayang. Contoh yang paling ekstrim adalah orang tua ke anak. Secara normal tidak ada orang tua yang tidak sayang kepada anak. Tapi di atas itu Allah lebih sayang. Nah tinggal lagi sekarang bagaimana mengekspresikan, bagaimana merealisasikan sayang itu. Dalam perspektif anak yang disebut dengan sayang, apa yang diminta dikasih. Betul nggak? Dari sudut pandang anak akan mengatakan papa dan mamanya itu orang yang baik kalau dia minta apapun dikasih. Sementara sayang itu bukan begitu. Kapan kita memberi, kapan kita tidak memberi itu punya pertimbangan. Pertimbangannya adalah untuk kebaikan yang diberi. Faham? Jadi kalau kita memahami itu, ada banyak hal yang hari ini kita belum dapatkan dalam hidup. Betul? Ada banyak hal yang kita hari ini belum dapat untuk hidup dalam hidup ini. Bagaimana menyikapi? Inilah yang terbaik untuk saya menurut Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah untuk menyesuaikan cara berfikirnya. Kalau kata Allah inilah yang terbaik, terimalah. Irda bima qasamallahu laka takun agnan nas. Ridholah terhadap ketentuan yang Allah tetapkan untukmu, kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Jadi paling kaya dalam perspektif Islam bukan punya uang sekian M. Ya. Apapun yang Allah tetapkan ridho. Mau berangkat ngaji hujan, ridho. Ya. Wa huwa arhamur rahimin. Dia lebih sayang daripada yang menyayangi. Kalau sayangnya orang tua ke anak, orang tua kadang-kadang menunggu anak minta. Kalau Allah tidak menunggu kita minta. Banyak yang kita dikasih sebelum kita minta. Itu. Dan yang anehnya kadang-kadang yang kita butuhkan tidak kita minta, yang tidak dibutuhkan malah diminta. Itu kekacauan di dalam kehidupan. Qala, Yusuf berkata, la tasriba alaikumul yaum. Tidak ada celaan, tidak ada cercaan bagi kalian pada hari ini. Yaghfirullahu lakum. Allah mengampuni kalian. Oke?
kembali kita tidak bisa bayangkan betapa tinggi, betapa luhurnya akhlak Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, langsung dikat. Kami orang yang salah, enggak. Mulai dari sekarang tidak ada ungkit-ungkit kesalahan lagi. Itu tuh kalau bahasa kita. Mulai dari sekarang tidak ada mengungkit-ungkit kesalahan lagi. Kita mulai dari baru. La tasriba alaikumul yaum. Kedua, doanya, yaghfirullahu lakum. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian. Mengapa? Wa huwa arhamur rahimin. Dia lebih sayang dari yang menyayangi. Iya, mulainya dari hari ini dulu. Mulai hari ini tidak ada lagi mengungkit-ungkit masa lalu. Karena kalau mengungkit masa lalu pasti berhadapan dengan dua hal lagi. Kesalahan saudara Yusuf, ya gitu. Dan ini tidak akan pernah berakhir kalau itu yang diungkit terus. Jadi menyelesaikan masalahnya seperti itu. Nabi Yusuf dalam hal ini, ketika Nabi Yusuf mengatakan la tasriba alaikumul yaum, itu Nabi Yusuf sedang meneladani arhamur roh. Gitu. Itu Nabi Yusuf sedang meneladani asma itu. Nabi Yusuf mencoba tampil dirinya sebagai arhamar rahimin sesuai dengan kapasitasnya. Apa? Stop menceritakan kejelekan. Mulai sesuatu yang baru. Wa huwa arhamur rahimin. Qala la tasriba alaikumul yawm. Qala la tasriba alaikumul yawm. Ini tas, ri dua harokat. Qala la tasriba alaikumul yawm. Ya. Qala la tasriba alaikumul yawm. Lagi. Qala la tasriba alaikumul yawm. Ambil satu katanya saja supaya jangan bingung. Tasrib. Ya. Yang lainnya insya Allah kita udah tahu. Alaikum al-yawm udah. Jadi supaya ini kita lebih fokus. Alaikum nggak usah dipikirin, kumnya al-yawm tidak usah karena udah ada di sini. Fokus ke la tasriba. La tasriba. Tidak ada celaan atau tidak cercaan. Qala la tasriba alaikumul yawm. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Yaghfirullahu lakum. Allah mengampuni atas kalian. Yaghfirullahu lakum. Ya. Yaghfirullahu lakum. Lagi. Yaghfirullahu lakum. Qala la tasriba alaikumul yawm. Yaghfirullahu lakum. Wa huwa arhamur rahimin. Wa huwa arhamur rahimin. Ya. Huwa hanya ha besar,
arhamu ha kecil, rahimin. Wa huwa arhamur rahimin. Ya. Wa huwa arhamur rahimin. Qala la tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Yuk, qala 1 2 3. Qala la tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Lagi qala wa huwa arhamur rahimin. Yuk. Dari qalu ayat 91 ya. Siap? Jadi kalau kita mulai dari atas lagi, kita jangan langsung buru-buru baca, diingat dulu. Mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah melebihkan engkau atas kami, dan tidaklah kami melainkan orang-orang yang salah. Ya, kunna la khotiin. Oke? Ya, dari qalu. Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khatiin. Qala la tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Hafal 2 ayat. Yuk, dari 91 qalu. Siap? Yuk, 1 2 3. Bisa buat sholat sunnah 2 rakaat, 1 rakaat, ya kan? 2 ayat bisa dibawa sholat sunnah. Alhamdulillah. Tinggal diulang-ulang lagi nanti. Lanjutannya, izhabu biqamisi hadza. Ini sudah clear tadi ceritanya kan? Jadi kalau bahasa kitanya begini, ini kalau pertemuan ini kita
gunakan untuk mengungkit-ungkit kesalahan yang sudah sekian puluh tahun, ini nggak akan kelar ini. Yang ada bukan tambah bening tapi tambah keruh, betul? Makanya tadi langsung dipotong, la tasriba alaikumul yaum. Keren ini cara mengambil keputusannya. Ya. Lanjutannya, izhabu biqamisi hadza. Ini berarti babak baru kan, cerita babak baru. Tadi pertemuan Nabi Yusuf pertama sekali dengan saudara-saudaranya sudah beres. Semuanya sudah dibereskan dengan la tasriba alaikumul yaum. Enggak ada celah lagi mulai hari ini. Sekarang apa yang harus kita kerjakan? Izhabu. Izhabu. Dari kata zahaba. Yazhabu, pergi. Izhabu, pergilah kalian. Izhabu, pergilah kalian. Biqamisi hadza, dengan gamis. Bahasa Arabnya komis, bahasa kitanya jadi qaf jadi g, gamis. Hadza, ini. Izhabu, pergilah kalian, biqamisi hadza, dengan membawa gamis ini, dengan membawa baju ini. Wallahu alam, kita tidak tahu baju apa. Ya. Tapi yang jelas Nabi Yusuf memerintahkan kepada saudara-saudaranya, pulanglah ke rumah. Ini izhabu berarti maknanya pulanglah kan? Pergilah kalian. Pulanglah kalian menemui ayah. Biqamisi hadza, dengan membawa gamis ini. Fa'alquhu, maka usapkanlah dia ini kembali ke komis. Fa'alquhu, maka usapkanlah dia gamis tadi ala wajhi abi, kepada wajah ayah, kepada wajah bapakku Yakub alaihissalam. Jadi kalau kita selama ini selalu cenderung memahami pengobatan itu dengan metode barat, semuanya berakhir dengan kapsul, semuanya berakhir dengan kimia, maka salah satu yang diperlihatkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam adalah pengobatan di luar dari itu. Ya, gitu. Kita tahu Yakub karena saking lamanya merindukan Yusuf, ya, ditambah diperparah lagi merindukan
Bunyamin. Maka penglihatan Yakub terganggu. Terganggu. Atau bahasa kasarnya Yakub buta. Fa'alquhu, maka usapkanlah dia, gamis tadi, ala wajhi abi, kepada wajah ayahku. Ya'ti basira, dia akan melihat, akan datang kepadanya penglihatan. Ya Pak. Saya rasa masuk seluruhnya Pak. Ya, kita menyikapinya sebagai mukjizat, kita menyikapinya sebagai kelebihan, ya, kita melihatnya sebagai karomah. Karena sudah disebutkan tadi, asarakallahu alaina, Allah melebihkan engkau atas kami. Nah, salah satu kelebihannya itu ini. Ya. Jadi kita tidak mengetahui, ayat tidak menyebutkan apa pertimbangan Yusuf memilih gamis untuk mengobati kebutaan. Ini kalau bukan ada yang bimbing nggak mungkin. Faham? Ini pasti dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Iya, Bu? Iya, atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi, ya, Bu. Ya, inilah yang kita tidak tahu. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapat simpulkan? Yahdi mayyasha. Faham? Yahdi mayyasha. Allah akan bimbing, Allah akan beri petunjuk siapa saja yang Dia kehendaki. Nah, syarat-syarat untuk mendapat petunjuk itu sangat lengkap dimiliki oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yasbir, Nabi Yusuf yattaqi, Nabi Yusuf tidak pendendam, Nabi Yusuf bijak. Gitu. Jadi kalau kita telusuri ini, nah inilah syarat-syarat mudah-mudahan kita mendapatkan yahdi dalam kehidupan ini. Allah menyebutnya dengan kata mayyasha. Artinya ini terbuka bagi siapa saja, di luar dari mukjizat ya. Mukjizat dan nggak mungkin lagi. Di luar dari mukjizat. Allah akan bimbing, Allah akan tuntun siapa saja yang Dia kehendaki. Yahdi qalbah, Allah akan bimbing hatinya. Nah, syaratnya adalah hati yang dibimbing itu adalah hati yang dekat dengan Allah. Itu dia kata kuncinya. Hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita membaca suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tuntun kami, antarkan kami, tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu mulai dari siratal mustaqim yang khusus sampai siratal mustaqim yang umum. Apa siratal mustaqim yang umumnya? Ketika kita lagi ada masalah, Allah bimbing ini kita untuk ke salah satu. Contohnya tadi, Nabi Yusuf belajar dari mana? Tidak mencela. Ya? Lingkungan yang dia dapati, lingkungan yang Yusuf dapati di istana itu penuh dengan celaan, ya, penuh dengan fitnah. Tapi Nabi Allah Yusuf alaihissalam tumbuh tanpa
terkontaminasi oleh sifat-sifat itu. Nah, inilah pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam penjara, maaf, penjara itu dalam tanda petik itu kumpulan orang-orang bermacam-macam. Apa Nabi terpengaruh? Tidak. Yang ada sebaliknya, justru Nabi Yusuf mempengaruhi. Manusia ini sesungguhnya ada dua, ada mempengaruhi, ada dipengaruhi. Cuman itu. Kapan kita mempengaruhi? Ketika kita lebih kuat dari yang lain. Kapan kita dipengaruhi? Ketika kita tidak punya prinsip. Itu dia dalam hidup ini. Makanya hari ini terus diperlihatkan oleh orang yang dipengaruhi oleh banyak hal. Ya. Berubah waktu, berubah keadaan, berubah cuaca, ada berubah lagi. Mudah-mudahan Allah bimbing hati kita, ya, untuk mendapatkan tadi keluar dari hal-hal yang mungkin kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kita balik. Fa'alquhu, maka usapkanlah ia ala wajhi abi, kepada wajah ayahku, ya'ti basira, dia akan melihat. Kalau kita fahami ini sebagai mukjizat Nabi Musa, maka ini disebut mukjizat. Kalau ini difahami sebagai kelebihan Nabi Musa, maka ini masuk dalam kelebihan itu. Tapi yang jelas, maaf Nabi Musa, Nabi Yusuf alaihissalam. Iya. Iya. Jadi ya, kita balik lagi. Idhabu, perintahkan. Perintah Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Ya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah kita baca ahad depan. Ya. Jadi saya berharap kita pulang dengan membawa dua ayat, 91, 92. Betul? 91, 92. 91-nya mereka berkata, demi Allah, Allah telah melebihkan engkau atas kami, sementara kami adalah orang-orang yang khotiin, orang-orang yang salah. Apa kata Nabi Yusuf di ayat ke-92? Qala la tasriba alaikumul yaum. Mulai hari ini tidak ada celaan-celaan lagi. Yaghfirullahu lakum, Allah akan mengampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin, karena Allah maha sayang dibandingkan yang menyayangi. Itu terjemahan arhamur rahiminnya. Karena arham itu artinya lebih, ya, lebih menyayangi. Yuk kita mulai dari qalu. Qalu tallahi laqad atarakallahu alaina wa in kunna laqatiin. Qala la tasriba alaikumul yawm. Terus wa huwa arhamur rahimin. Hafal ya? Bisa dibawa dalam sholat, tinggal diulang-ulang lagi. Ya? Dan gimana Bu? Satu ayat aja boleh? Selama ayatnya utuh ya. Selama ayatnya utuh, jangan setengah ayat, nggak boleh. Yang paling gampang satu ayat apa? Yasin. Allahu Akbar.
Iya kan? Satu ayat. Yang nggak boleh setengah ayat. Gitu. Nah kali ini kita malah dapat 2 ayat. Kalau kita sholat dengan ayat yang baru, maka insya Allah tingkat kehusyuannya beda daripada ayat yang sudah hafal puluhan tahun. Karena yang hafal puluhan tahun itu biasanya konsentrasinya sudah Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum ta'budun ma a'budu wa la na'budu ma ta'budun wa la antum ta'budun ma a'budu. Lakum dinukum waliya din. Enggak pakai mikir lagi. Sehingga enggak ada di sini, enggak ada di sini. Ya, itu salah satu yang harus kita perbaiki dalam konteks tadabbur. Ya, saya minta izin sampai di situ dulu hari ini. Insyaallah kita lanjut Ahad depan. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, Allah sehatkan badan kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah bimbing kita untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.